Di sini saya dari kelompok 4, terdiri dari saya, Adinda Prijaningsari, dan Elizabeth Handayani. Kita akan membahas modul 5, penerapan kemampuan membaca. Next. Mengungkapkan isi bacaan. Kemampuan membaca untuk kelompok pemula disebut juga dengan melek huruf. Melek huruf yaitu dapat mengenal lambang-lambang tulis dan membunyikannya dengan lafal yang benar. Kemampuan membaca untuk kelompok lanjut disebut juga melek wacana. Melek wacana yaitu dapat mengenali lambang-lambang tulis dan memahami arti atau makna atau maksud di balik lambang-lambang itu, baik makna tersurat, makna tersirat, bahkan makna tersorot. Oke, jadi kita kalau bicara tentang melek huruf dan melek wacana ini ya. Jadi kalau melek huruf ini dia hanya bisa membaca ya, seperti anak kecil kelas 1 SD atau anak-anak atau orang-orang tua yang di kampung-kampung yang masih belum tahu membaca, diajari membaca, dia hanya masih tahap melek huruf. Kalau kita udah memahami isi yang disampaikan dan maknanya apa, itu baru melek wacana. Jadi kalau kita di sini belajar tentang membaca di sini bukan berarti membaca melek huruf maknanya ya, berarti kita di sini adalah melek wacana. Oke. Tolok ukur kemampuan membaca dibagi ada 2, yaitu kemampuan visual, yaitu kemampuan mata melihat dan menangkap lambang-lambang tulis secara tepat. Kemudian kemampuan kognisi, kemampuan otak memahami makna dan maksud lambang-lambang secara tepat. Next. Oke, itu ya, ada visual sama kognisi. Kalau visual itu yang tampak oleh mata ya. Kalau kognisi itu memahami makna, maksudnya berkaitan dengan kemampuan daya tangkap otak kita ya, itu namanya kognisi. Kecepatan efektif membaca. Perpaduan antara kemampuan visual, yaitu kecepatan mata melihat lambang, dan kemampuan kognisi ketepatan otak memaknai lambang. Oke, disingkat dengan KEM ya, KEM. Kecepatan efektif membaca. Membaca wacana informatif. Strategi membaca yang efektif yaitu 1. Membaca memindai, yaitu membaca dengan cepat suatu bahan bacaan untuk mendapatkan suatu kesan awal atau suatu yang kita cari dari bahan bacaan, yaitu scanning adalah keterampilan membaca yang bertujuan menemukan informasi khusus dengan sangat cepat menurut Nicolecki 1990-4951. Kemudian skimming, yaitu keterampilan membaca cepat yang menuntut pembaca memiliki kemampuan memproses teks dengan cepat untuk memperoleh gambaran umum mengenai teks tersebut. Oke, jadi membaca memindai ya. Membaca cepat. Ada istilahnya 2, caranya itu scanning dan skimming. Oke, kalau scanning itu dengan menemukan informasi khusus ya yang sangat dengan cepat. Kalau skimming itu kemampuan memproses teks dengan cepat untuk memperoleh gambaran yang ada dalam teks tersebut. Kedua, membaca pemahaman, yaitu belum Pak. Before, yes. Membaca pemahaman, yaitu kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang sesuatu atau untuk tujuan belajar, sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas tentang sesuatu yang dibaca. Membaca pemahaman bisa disebut juga prabaca, ada tahapannya maksudnya, yaitu prabaca atau pre-reviewing, yaitu kegiatan prabaca yang memberikan pemahaman awal kepada kita mengenai bahan bacaan yang akan kita baca. Kegiatan prabaca, previewing, yang perlu kita lakukan ketika akan membaca sebuah buku antara lain berikut ini. Oke, jadi yang kedua tadi membaca memindai ya, sekarang membaca pemahaman. Nah, kalau membaca pemahaman ini tujuannya untuk memahami ya, memperoleh pengertian, memperoleh wawasan dan makna yang kita baca itu. Ada tahapannya, itu pertama prabaca. Namanya pra.
Berarti artinya awal ya. Mengetahui apa-apa saja yang akan kita baca dari sebuah buku. Satu, bacalah halaman judul dan halaman copyright. Temukan nama pengarang buku dan tahun terbitnya. Mengetahui tahun terbit buku sangat penting guna mengetahui seberapa baru buku tersebut di antara buku-buku sejenis. Kedua, bacalah daftar isi, amati organisasi buku, meliputi bab dan subbabnya. Ketiga, lakukan skimming terhadap bagian bab, pendahuluannya, kemudian perhatikan ilustrasi-ilustrasi, diagram-diagram, tabel-tabel, bacalah judul-judul dan amati apakah setiap akhir bab terdapat rangkuman atau pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Keempat, perhatikan halaman pertama pada setiap bab. 5. Lakukan skimming terhadap bab terakhir karena before, Pak. Sebelumnya, Pak. Sebelumnya lagi. Itu next. Sebelumnya. Sebelumnya, Pak. Oke. Lah. Lakukan skimming terhadap bab terakhir karena Kenapa dia bergeser? Pak. Oke. Lakukan skimming terhadap bab terakhir karena biasanya bab terakhir merupakan kesimpulan atau rangkuman dari isi buku. 6. Perhatikan pula bagian akhir buku, apakah terdapat indeks, glosarium, daftar pustaka, dan hal lain yang dapat membantu memahami isi buku. Oke, jadi kalau kita mau membaca, memahami itu ya, kita ada beberapa hal yang harus kita lihat biar paham, yaitu tentang judulnya. Judul itu penting ya. Karena dari judul itu bisa kita mengetahui segala hal, isinya, kemana arah ceritanya, dan kemana penjelasannya, dan sebagainya. Halaman copyright ini bagian pertama dari setiap buku, yaitu berisi tentang tahun terbit, siapa pengarangnya, dan berapa ukuran tebal, dan jumlah halaman, dan segala macam informasi tentang buku akan disampaikan di situ. Terus selanjutnya kita harus lihat daftar isi. Nah, dari daftar isi ini kita melihat apa-apa saja yang akan disajikan ya, cuplikannya apa saja dan halaman keberapanya diletaknya di situ. Setelah itu baru kita lakukan skimming seperti membaca cepat tadi. Kita lihat seperti hal-hal penting seperti lambang-lambang, ilustrasi, diagram, tabel dan segala macamnya yang untuk memudahkan kita memahami. Setelah itu baru kita lihat halaman pertama setiap bab karena di situ akan disampaikan apa yang ingin disampaikan di setiap babnya. Setelah itu baru kita skimming lagi bagian bab terakhir karena di situ akan terdapat kesimpulan ya atau rangkuman dari buku. Setelah itu baru kita lihat di bagian indeks, glosarium dan daftar pustaka agar kita bisa memahami buku itu dengan baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Selanjutnya, berikut ini adalah petunjuk melakukan prabaca atau previewing terhadap sebuah bab dari suatu buku atau sebuah artikel. Pertama, bacalah judul buku atau artikel. Kedua, perhatikan seluruh ilustrasi yang ada. Ketiga, apabila ada bab atau artikel tersebut terdiri atas sub-subbab atau sub-subtopik, lakukan skimming terhadap judul sub-subbab atau sub-subtopik tersebut. Lakukan pula skimming terhadap paragraf awal dan akhir serta rangkuman bab atau artikel tersebut. Apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan pada akhir bab, lakukan pula skimming terhadapnya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kita lihat judul bukunya atau judul artikelnya, lihat ilustrasinya, terus lihat bab-babnya ya atau subbabnya jika ada ya, subtopiknya secara skimming. Terus lalu lakukan skimming terhadap paragraf awal dan akhir. Oke. Beberapa manfaat melakukan prabaca atau preview. Pertama, kegiatan prabaca memungkinkan pembaca mengetahui jenis bacaan yang dihadapi, konteks bacaan, tema bacaan, tingkat kesulitan, dan pengorganisasian bacaan. Kedua,
Dengan mengetahui tema bacaan, pembaca akan segera mengaktifkan latar belakang pengetahuan siap atau skemata yang telah dimilikinya yang berkaitan dengan tema itu. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah menangkap dan memahami maksud bacaannya dengan lebih baik. Di samping itu, pembaca juga dapat memanfaatkan waktu tempuh bacanya dengan lebih cepat. Iya. Kita kalau melakukan previewing itu atau prabaca itu, kita dapat apa yang kita tangkap bahwa kita bisa mengetahui jenis bacaan, konteks bacaan, tema bacaan, tingkat kesulitan, dan pengorganisasian bacaannya tersebut. Terus kita juga bisa melihat latar belakang pengetahuan yang dimiliki dari tema itu. Oke, kita lanjutkan. Ketiga, kegiatan prabaca dapat menumbuhkan kesadaran pembaca bahwa untuk memahami isi atau maksud sebuah bacaan, proses membaca tidak harus dilakukan secara kata demi kata yang disisir habis, namun dapat dilakukan secara terpilih dengan melewati bagian-bagian yang dianggap tidak perlu. Itu ya, untuk meningkatkan kemampuan kita membaca itu, kita hanya menangkap poin-poin penting saja dari yang kita baca tersebut untuk memahaminya. Itu manfaat dari membaca itu ya, melakukan prabaca. Selanjutnya, kemudian kedua adalah pendugaan atau predicting. Setelah melakukan prabaca atau previewing, sebaiknya pembaca melakukan dugaan terhadap kemungkinan isi atau maksud bacaan dari bacaan yang dihadapi. Dugaan-dugaan mengenai isi bacaan terus kita lakukan ketika atau setelah mengamati ilustrasi berupa gambar, diagram, dan informasi lain yang kita peroleh ketika melakukan prabaca atau previewing. Ketika melakukan dugaan, kita berupaya mendapatkan informasi A. Jenis bahan bacaan yang akan kita baca, B. Apa yang sudah dan yang belum kita ketahui mengenai isi bacaan, C. Seberapa teliti kita harus membaca suatu bacaan. Oke, jadi gunanya kita memprediksi atau menduga sebuah bacaan itu adalah untuk agar kita tahu ya jenis bacaan kita, terus untuk mengetahui atau menduga yang kita baca itu sudah kita baca atau belum, dan juga untuk melihat ketelitian kita dalam membaca suatu bacaan. Itu gunanya dari pendugaan. Yang ketiga adalah membaca dengan kecepatan bervariasi dan menandai bahan bacaan. Setelah melakukan kegiatan prabaca dan menduga isi bacaan, mulailah kita melakukan kegiatan membaca yang sesungguhnya. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai bahan bacaan yang benar-benar baru bagi kita perlu menggunakan keterampilan membaca skimming terhadap seluruh bacaan, kemudian membaca ulang dengan tempo yang lebih lambat bagian-bagian ketelitian. Bubuilah garis bawah pada kalimat atau garis tegak pada pinggir paragraf yang dianggap memuat informasi penting. Ini ya, kita membaca dengan cepat itu kita bisa juga bervariasi ya, dan menandai bahan bacaan kita itu. Jadi kita kasih tanda-tanda di bagian-bagian yang kita anggap penting, ada menyampaikan informasi penting di situ. Mengukur kecepatan membaca, KM. Caranya adalah menghitung jumlah kata dalam bacaan dibagi dengan jumlah waktu baca dalam hitungan detik. Jumlah waktu ini dibagi 60 sehingga menjadi menit. Oke, ini ya, kita mengukurnya jumlah kata yang kita baca dibagi detik ya, atau 60 detik. Jadi kita jadikan dalam menit ya. Dua, mengukur pemahaman isi. Caranya yaitu menghitung presentasi skor jawaban yang benar atas skor ideal dari pertanyaan tes pemahaman bacaan. Setelah kita membaca cepat, kita lihat ya pemahaman kita terhadap isi itu. Caranya yaitu
dengan jawaban benarnya berapa dibagi dengan jumlah jawaban benar semuanya atau jumlah idealnya berapa dikali 100%. Ini untuk melihat persentase pemahaman kita dari terhadap bacaan tersebut. Kalau tadi jumlah katanya, setelah itu jumlah pemahamannya. Oke. Ketiga, mengukur kemampuan efektif membaca. Oke, setelah itu Kemampuan efektif ya udah. ya lanjut. Kemampuan efektif membaca yaitu KB atau jumlah kata dalam bacaan per SM, jumlah waktu baca dikali PI atau pemahaman isi per 100. Gitu, Pak. Oke, jadi keefektifan. Kalau efektif itu artinya tepat ya, efektif artinya yang kita gunakan itu dia sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi kalau untuk membaca berarti berhubungan dengan jumlah berapa banyak kata yang kita baca dengan pemahaman yang kita setelah membaca itu. Cara mencarinya itu ya rumus yang tadi untuk mengukur kecepatan membaca dikali dengan mengukur pemahaman terhadap isi yang tadi. Itulah yang dimaksud dengan keefektifan membaca. Contohnya KB 1000, SM-nya 120 atau 2 menit, PI-nya 80. Seperti ada yang dicontoh gitu, Pak. Oke, jadi 1000 kata misalnya dibagi, karena dia 2 menit berarti 120 ya, dibagi 120. 120 itu detik membacanya ya, dibagi 60 itu adalah satuan dalam menitnya, dikali 80. 80 itu adalah skor jawabannya ya, dari 100 yang benar. 80 bagi 100 dikali ini tandanya keefektifan kemampuan membaca ya. Kemampuan membacanya itu 400. Ini dapat hasilnya 400. Setelah itu kita lihat 400 itu masuk ke kategori mana dia nanti. Berikut adalah standar minimal KM seseorang berdasarkan latar belakang pendidikannya. Pendidikan SD atau SMP, KM-nya biasanya 200 kata per menit, kelas 1 60-80 kata per menit, kelas 2 90-110 kata per menit, kelas 3 120-140 kata per menit, kelas 4 150-160 kata per menit, kelas 5 170-180 kata per menit, kelas 6 190-250 kata per menit. SMA yaitu 250 kata per menit, mahasiswa 325 kata per menit, karya siswa atau pasca sarjana 400 kata per menit, orang dewasa tidak sekolah 200 kata per menit. Jadi tadi kalau 400 kita dapat, berarti 400 itu hasilnya masuk ke dalam karya siswa atau pasca sarjana. Oke, kita lanjutkan. Mengukur kecepatan membaca KM. Pembaca yang efisien mempunyai kecepatan membaca sesuai dengan bahan yang dihadapi dan tujuan membacanya. Dari Sudarso 1991 membaginya sebagai berikut. A. Membaca secara skimming dan scanning. Kecepatan lebih dari 1000 kpm digunakan untuk 1. Mengenali bahan yang akan dibaca, 2. Mencari jawaban atas pertanyaan tertentu, 3. Mendapatkan struktur dan organisasi bacaan serta menemukan gagasan bacaan. Oke, jadi tadi kita ada membaca secara utuh ya. Kalau skimming ini kan membaca seperti scam ya. Jadi dia tuh sekilas gitu. Dan kalau membaca skimming ini nanti hasilnya tadi 400 kalau kita hitung membaca biasa. Kalau ini biasanya lebih dari 1000 ya kpm. Nah, ini digunakan untuk mengenali bahan yang akan kita baca, mencari jawaban atas pertanyaan tertentu saja. Misalnya ada pertanyaan, terus kita cari jawabannya di dalam teks dengan secara cepat gitu.
Terus untuk digunakan juga sebagai mendapatkan struktur organisasi bacaan serta menemukan gagasan bacaan. Jadi kalau kita ada mencari gagasan atau ide pokok dari suatu bacaan, kita bisa menggunakan skimming tersebut. Itu gunanya skimming. Dan itu biasanya lebih dari 1000 kpm. B. Membaca dengan kecepatan yang tinggi 500-800 kpm digunakan untuk 1. Membaca bahan-bahan yang mudah dan tidak dikenal. 2. Membaca novel ringan untuk mengikuti jalan cerita. C. Membaca secara cepat 350-500 kpm digunakan untuk 1. Membaca bacaan yang mudah dalam bentuk deskriptif dan bahan-bahan non-fiksi lain yang bersifat informatif. 2. Membaca fiksi yang agak sulit untuk menikmati keindahan sastranya dan mengantisipasi akhir cerita. Oke, terus ada lagi membaca kecepatan tinggi ya, 500-800 kpm. Kapan itu digunakan? Untuk membaca bahan-bahan yang mudah dan tidak dikenal. Terus membaca novel ringan untuk mengikuti jalan cerita. Selanjutnya membaca secara cepat itu berkisaran antara 350-500 kpm. Ini digunakan untuk membaca bacaan yang mudah dalam bentuk deskriptif ya, atau non-fiksi. Selanjutnya membaca fiksi agak sulit untuk menikmati keindahan sastranya karena dia ada alur ceritanya ya, ada memainkan feeling, perasaan di dalamnya. Jadi kalau membaca cepat itu biasanya membaca buku-buku teks, buku-buku pelajaran begitu ya. Tapi kalau membaca-baca kayak seperti novel, kita harus baca kata demi katanya. Oke. Membaca dengan kecepatan rata-rata 250-350 kpm digunakan untuk 1. Membaca fiksi yang agak sulit untuk analisis waktu serta jalan cerita. 2. Membaca non-fiksi yang agak sulit untuk mendapatkan detail, mencari hubungan atau membuat evaluasi ide penulis. Membaca lambat 100-125 kpm digunakan untuk 1. Mempelajari bahan-bahan yang sulit untuk menguasai isi. 2. Menguasai bahan-bahan ilmiah yang sulit dan bersifat teknik. 3. Membuat analisis bahan-bahan bernilai sastra klasik. 4. Memecahkan persoalan yang ditunjuk dengan bacaan yang bersifat instruksional. Oke, kalau membaca rata-rata itu berkisar 250-350 kpm ya. Itu untuk membaca fiksi. Agak sulit untuk menganalisis waktu serta jalan cerita. Membaca non-fiksinya agak sulit untuk mendapatkan detail, mencari hubungan atau membuat evaluasi ide penulis. Kalau membaca lambat itu 100-125 kpm. Ini digunakan untuk mempelajari bahan-bahan yang sulit untuk menguasai isi, menguasai bahan-bahan ilmiah yang sulit dan bersifat teknik, membuat analisis bahan bernilai sastra klasik, memecahkan persoalan yang ditunjuk dengan bacaan yang bersifat instruksional. Jadi kalau biasanya ada instruksi di dalamnya atau klasik gitu ya, atau seperti buku matematika ya, nah itu kita membutuhkan membaca lambat ya agar kita memahaminya secara mendalam. Contoh menghitung KEM, jumlah kata dalam teks 290, jumlah waktu baca 30 detik, skor yang diperoleh menjawab soal atau pertanyaan 90, maka KM-nya, kecepatan membacanya sama dengan jumlah katanya 290 per 30 detik per 60, dibagi 60 sama dengan 580 per menit. Kemudian PI-nya, pemahaman isinya 90 per 100 kali 100%. Sama dengan 90%. KEM-nya 290 per 30 bagi 60 kali 90 per 100 sama dengan 522 kpm. Itu, Pak. Oke, ini contohnya ya. Misalnya kita jumlah kata yang kita baca 290, waktunya 30 detik bagi 60 satuan detik dalam menit ya. Itu dapat hasilnya 580 per menit. Setelah itu kita cari pemahaman kita, yaitu misalnya 90 nilai kita dari 100 skor kali 100 dapat 90%.
Dan itu hasilnya itu dikalikan. Jadi 580 dikali 90% hasilnya 522 kpm. Dan hasil yang 522 kpm itu termasuk ke dalam kategori apa tadi? Cepat, rata-rata, kecepatan tinggi, atau apa? Lambat? Karya siswa pasca sarjana. Itu pasca sarjana untuk kategori KEM-nya. Kalau untuk kategori yang berdasarkan Sudarso tadi, itu masuk ke dalam kategori kecepatan yang tinggi ya. 522 kpm. Oke, selanjutnya selesai ya. Bukan tinggi Pak, tapi membaca secara cepat. Kecepatan yang membaca dengan kecepatan yang tinggi ya, 500 sampai 800 kpm. Bukan Pak, yang cepat 350 sampai 500 kpm. Ya, itu kan cepat. Sekarang nilainya 522, masuk ke mana dia? Oh, kirain 400 Pak. Maaf. 522 ya, yang tertera di sini ya. Oke, sekarang semuanya silahkan. Di sini ada teksnya ya. Kita mencoba membaca cepat. Nanti kita hitung nilainya masing-masing ya. Itu buka halaman 514 di modulnya. Dan 518. Kak, Ya. itu beda. Saya ngambilnya yang di LBB, bukan di modul. Terus bagaimana ini kita ada suatu bacaan yang bisa kita baca cepat? Di RBF-nya RBV, sorry. Di RBV-nya itu ada di download. Adinda? Iya. Ada di download? Enggak. Atau di screenshot? Oke. Oke, sekarang kita butuh membaca cepat ya. Terus kita hitung ya. Atau saya cari di sini. Di internet saja. Oke, ada 2 buah cerita ya nanti. Silakan dibaca. Terus dihitung ya sendiri-sendiri dengan silakan dihitung sendiri waktunya ya, dipakai stopwatch. Nanti saya tanya satu-satu ya berapa jumlahnya. Iya, kayaknya lebih panjang. Oke, silakan dibaca 2 buah yang ada dikirim di grup WhatsApp-nya itu ya. Setelah itu dihitung waktunya sendiri pakai stopwatch berapa detik. Untuk sampai di akhir ya. Terus hitung berapa jumlah katanya. Oke, mungkin semuanya cukup hitung, cukup baca aja dan hitung waktunya ya. Untuk jumlah katanya kita gunakan Microsoft Word aja.
Oke, silakan dimulai masing-masing. Sudah selesai semua?
Sudah selesai? Saya sudah, Pak. Oke, dihitung ya detiknya masing-masing, nanti kita hitung. Oke, yang lainnya kita tunggu agak 1 menit lagi lah. Oke, sekarang kalau sudah, kita lihat di sini ya. Kita hitung masing-masing KM-nya berapa. Oke, berapa detik masing-masing? Siapa yang sudah tadi misalnya? Saya Sri Jumriyati. Oke, Sri Jumriyati berapa detik? 4 menit 22 detik. 4 menit 22 detik ya. Oke, misalnya kalau di sini kita lihat KM-nya ya, berarti jumlah katanya tadi itu di sini dilihat ya di Word 1667 ya, berarti semua sama 1667. Setelah itu satu enam tujuh. Oke, dibagi dengan jumlah detiknya. Kalau tadi Sri Jumriyati 4 menit 22 detik ya. Berapa detik itu? 22 detik. Masa 22 detik? Tadi 4 menit. 4 menit 22 detik. Ya, 4 menit itu kan 240 detik ya. Tambah 240 tambah 22 berarti 266 ya. Tadi berapa? 266. 264 atau 266? Sebentar. 264, Pak. Oke, dibagi 60 ya. Oke, dihitung sendiri berapa hasilnya. Dapat hasilnya semuanya ngitung ya. Seperti ini. Nanti baru saya kasih beberapa soal dijawab. Sudah? Dihitung semuanya? Sudah. Oke, sekarang ada 10 pertanyaan yang dijawab ya. Pertanyaan pertama, siapakah nama, dicatat aja masing-masing ya, nanti baru diperiksa. Siapakah nama anak yang diceritakan di dalam cerita rakyat yang pertama? Oke, ditulis di kertasnya masing-masing. Kedua, tidak boleh dilihat ya, itu dijawab saja. Karena kita ingin melihat perhitungannya ya. Yang kedua, siapakah nama ibu dari anak muda tersebut? Yang ketiga, apakah pekerjaan ibu tersebut?
Yang keempat, eh, apakah nama kampung pemuda tersebut? Yang terakhir untuk cerita yang pertama, kapalnya berubah menjadi apa? Oke. Soal yang kedua ya, dari cerita rakyat yang kedua. Siapakah nama kepala Pak Desa? Apakah watak dari orang kaya tersebut? Pada hari keberapakah penyumpit melihat babi hutan? Pertanyaan ke-9. Siapakah nama dari putri tersebut? Dan pertanyaan terakhir, siapakah nama siapa nama tokoh utama dari cerita yang diceritakan di cerita rakyat yang kedua? Oke, selesai ya. Oke, kita jawab bersama pertanyaan yang sudah ada. Apa jawaban pertama? Malin Kundang. Ya, Malin Kundang ya. Jadi kalau tidak menjawab Malin Kundang salah. Yang kedua jawabannya apa? Rubaya. Ya, Made Mande Rubayah ya. Yang ketiga, Penjual kue. menjual kue. Yang keempat, Kampung Pantai Air Manis. Sumatera Barat. Kampung Pantai Air Manis. kampung nelayan ya. Kampung nelayan di pantai air manis. Oke, yang kelima, batu ya. Oke, yang keenam jawabannya Pak Raje. Pak Raje. Yang ketujuh, Serakah lah. jahat dan licik ya. Jahat. Serakah juga lah. Serakah. Yang keenam, yang kedelapan, sorry. 7 hari. Hari ke-8 ya. Iya. Hari ke-8 baru dia melihat babi. Yang ke-9, Putri Malam. Yang ke-10, Pak Raje, Putri Malam. siapa nama dari tokoh utama? Putri Malam. Putri Putri Malam. Malam. Si penyumpit. Penyumpit ya. Si Dan penyumpitnya Raje. dan Putri Malam. Oke, itulah ya. Hitung berapa jumlah benarnya. Oke, kita lihat dari perhitungannya tadi. Kita hitung bersama-sama. Kalau misalnya, siapa misalnya tadi? Berapa benarnya? Siapa contohnya yang mau ngasih tahu berapa benarnya? 8. 8 ya, berarti 80 nilainya. Kalau 9, 90 berarti 8 per 100.
kali 100%. Hasilnya adalah 80%. Oke, setelah dapat 80%, kita masukkan di sini ya. Ini misal berapa hasilnya tadi? Misalnya, siapa yang punya ini tadi? Berapa hasilnya ini? Sri Jumriyati, berapa tadi hasilnya? Udah dihitung? Sudah, Sri Jumriyati? Dua enam empat bagi 60 itu 4,4 ya. Berarti 1,1667 bagi 4,4 sama dengan 378 378,86. Oke, dapat kita kalikan ya. 378 kita bulatkan ke 379 ya. 379 dibagi udah nggak perlu dibagi lagi, ini udah hitungannya. 379 kali 80 per 100. Oke, hasilnya berapa? 80% itu 0,8 ya. 379 kali 0,8. Hasilnya itu 303,2. Oke. Yang lainnya hitung ya, berapa hasilnya saya panggil satu-satu ya. Hitung ya, sudah dihitung semua? Masih ada? Belum Pak, yang pertamanya itu cara ngitungnya yang KM itu Pak. Oke, cara menghitungnya 1667 ini jumlah semua kata ya, semuanya sama. Ini yang berbeda. Berapa detik ya, berapa detik yang digunakan untuk membaca tadi. Kalau Sri Jumriyati tadi menggunakan 4 menit 24 detik katanya, berarti 264 detik. Dibagi 60. 60 ini dalam satuan menit ya. Dapat hasilnya 378,86. Oke, semuanya silakan hitung. Dikasih waktu menghitungnya sampai akhir ini berapa menit? 2 menit ya. Silakan hitung 2 menit. Silakan semuanya ngitung. Nanti dipanggil namanya satu-satu ya.
Oke, sudah semua. Siap panggil ya satu-satu. Adinda berapa? Saya belum, Pak. Bentar. Oke, Ajib berapa Ajib? Prasetyawan? Dewi Fatimah berapa? Elis Sunartini berapa? Elizabeth Iya, Pak. berapa? Tadi saya 5 menit 10 detik. Jadi 310 detik. Iya benar. 1667 dibagi 310 dibagi 60. Iya. Jadi dapatnya 322,649, Pak. 322,649 649. berarti 65 ya. Iya. Oke, setelah itu jumlah benarnya Benar cuma 6, Pak. berarti 6 kali 6 kali 0,6 ya. 0,6. Iya. Oke, hasilnya berapa? Belum ngitung, Pak. Oke, coba dihitung dalam satuan KPM. Berapa? Yang 322 kok dikali 0,6 itu ya, Pak? Iya. Dikali 0,6. 193. 193 589. 3,59 ya. Iya. Oke, ini hasil dari Elizabeth. Yang lain lagi? Yang lainnya. Komalayanti. Berapa? Umam berapa? Umam Kudo 25. Kustiyah Larah berapa? Tidak ikut nyatet, Pak. Lagi cuma nyimak dengerin aja. Oke. Siti Ainun. Pak Adinda. Siti Ainun berapa? Adinda berapa? Adinda. KM-nya dapat 6.000 per 171 bagi 60 sama dengan 584,9 per menit. 584 per menit. PI-nya? Terus PI-nya 90 per 100 kali 100%, 90%. KEM-nya? KEM-nya 1667 per 2,85 kali 90 per 100. 150 30 150.030 per 285 526,4 KPM. 526 KPM ya. Oke, selanjutnya Sri Desi Natalia berapa? Lagi di luar, Pak. Maaf, nggak bisa. Sri Jumriyati. Oh ya, aku siapa? Belum, Pak. Oke, Susan. Itu Belum juga, Pak. Yuyun 212, Pak. 212. Oke, Terakhir. selesai ya, nggak ada lagi. Oke, jadi berdasarkan nilai yang dihitung tadi, coba lihat kriterianya masuk kemana masing-masing. Untuk kriteria yang kecepatan dari Sudarso ya, itu masuk ke dalam kriteria mana?
Kalau kita membacanya 500 sampai 800 nilainya tadi, berarti itu masuk kecepatan yang tinggi ya. Kalau nilainya antara 350 sampai 500 masuk kecepat ya, kategori cepat. Kalau dia Oke, mungkin dikeluarkan saja. Oke, kalau dia tadi kalau dia berada di antara 250 sampai 350 berarti masuk rata-rata. Kalau di bawah itu masuk ke kategori lambat ya. Makanya kalau misalnya masih dalam kategori lambat atau rata-rata harus ditingkatkan lagi berarti kemampuan membacanya. Ini kita hanya belajar menghitung ya, bukan mengambil nilai. Terus selanjutnya, kalau tadi misalnya masih 190, berarti masih kategori kelas 6 SD ya. Kalau misalnya nilainya masih 300-an, berarti dia udah kategori mahasiswa. Kalau 200-an berarti SMA ya. Kalau udah di atas 400 berarti masuk ke dalam karya siswa. Oke, itu untuk cara menghitungnya. Oke, selesai dari presentasi Adinda. Kita beralih ke presentasi Elizabeth lagi. Elizabeth mau presentasi atau diputarkan video yang dikirim? Minta tolong diputar aja, Pak. Oke, diputar ya. Ya, Kita terima kasih, Pak. lihat video yang dikirimkan oleh Elizabeth. Ya, kita lihat videonya. Oke, selamat siang semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara ringkas terkait modul 5, yaitu penerapan kemampuan membaca. Nah, di sini saya akan membuat ringkasan terkait bagian kedua. Ya, kita mulai saja ya. Itu menilai isi bacaan. Pertama-tama kita harus memahami apa yang telah dibaca. Merupakan sasaran yang paling sederhana dari kegiatan membaca. Selain itu, dituntut untuk dapat menilai apa yang telah kita baca dari berbagai aspek. Untuk dapat menilai bacaan, diperlukan keterampilan membaca kritis. Nah, melalui modul ini, kita untuk diajak mengenal, memahami, menerapkan keterampilan membaca kritis dalam kegiatan membaca. Apa yang diharapkan dari menilai isi bacaan ini, memiliki kemampuan memahami, membaca dengan baik, memberikan penilaian secara kritis terhadap apa yang dibaca. Yang pertama, hakikat membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna tersirat dan tersorot sebuah bacaan. Untuk itu diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Tujuannya untuk mendalami isi bacaan berdasarkan penilaian yang logis, rasional, analitis, dan kritis. Memahami isi bacaan mungkin akan timbul beberapa pertanyaan seperti apa maksud penulis, mengapa penulis menulis seperti itu, apa maksud dibalik tulisan itu, dan sebagainya. Apa yang didapat dalam membaca? Pembaca memiliki kepercayaan diri yang lebih dalam mengkritisi pemikiran orang lain, berupaya menemukan fakta-fakta, informasi, kebenaran yang tertulis dalam suatu bacaan, menemukan alasan-alasan dari penulis, mengatakan atau mengemukakan apa yang ditulisnya. Yang kedua, karakteristik membaca kritis. Membaca kritis, apa yang kita temukan dalam proses membaca. Kita tidak akan bisa menghindar dari keinginan untuk memberikan komentar, tanggapan, pendapat, bahkan usulan. Ini merupakan tanda bahwa kita telah memasuki tahap membaca kritis. Hal-hal yang menandai berpikir dalam bersifat kritis, kemampuan menginterpretasi secara kritis, menganalisis secara kritis, mengorganisasi secara kritis,
menilai secara kritis, dan menerapkan konsep secara kritis. Teknik untuk meningkatkan sikap kritis, kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan, kemampuan menginterpretasi makna tersirat, kemampuan mengaplikasi konsep-konsep dalam bacaan, kemampuan menganalisis isi bacaan, kemampuan menilai isi bacaan, dan kemampuan mencipta bacaan. Teknik untuk meningkatkan sikap kritis itu dijelaskan di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah kemampuan mengingat dan mengenali. Meliputi yang mengenali peristiwa-peristiwa, latar, dan tempat dalam bacaan. Menyebutkan tokoh-tokoh cerita dan sifat-sifatnya. Menyatakan kembali definisi-definisi, prinsip-prinsip. Menyatakan kembali fakta-fakta. Menyatakan kembali fakta-fakta perbandingan unsur-unsur hubungan. Sebab akibat, karakter tokoh, dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan memahami atau menginterpretasi makna tersirat. Hal ini ditandai dengan menafsirkan maksud kata atau frase atau kalimat atau pernyataan. Membuat perbandingan-perbandingan antar fakta. Menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antar fakta. Menafsirkan makna-makna tersirat suatu bacaan. Yang ketiga, kemampuan mengaplikasi konsep-konsep. Meliputi mengikuti petunjuk-petunjuk dalam bacaan, menerapkan konsep-konsep utama ke dalam situasi baru yang problematik, menunjukkan kesesuaian antar gagasan utama dengan situasi yang dihadapi, membuat contoh-contoh praktis dari konsep teoritis. Yang keempat, kemampuan menganalisis. Ialah kemampuan komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. Gagasan utama, pernyataan-pernyataan, simpulan-simpulan, dan sebagainya. Hal ini meliputi mengidentifikasi ide pokok bacaan, menentukan kalimat utama paragraf, membedakan fakta dan opini, mengidentifikasi jalan pikiran penulis. Yang kelima, kemampuan menyimpulkan. Tentu saja meliputi menghubung-hubungkan gagasan utama bacaan dan mengungkapkannya kembali dengan kata-kata sendiri. Menyimpulkan bacaan, membuat sinopsis, mengorganisasikan gagasan utama bacaan, menentukan tema bacaan, menyusun kerangka bacaan, membuat judul yang tepat pada sebuah bacaan, membuat ringkasan atau ikhtiar bacaan. Kemampuan menilai isi bacaan. Hal ini menjelaskan sikap kritis pembaca. Artinya, pembaca tidak begitu saja mempercayai apa yang disampaikan penulis, namun mengkaji bacaan secara cermat, seksama, dan kritis, baik terhadap aspek bahasa maupun aspek isi. Meliputi menilai kebenaran setiap gagasan pokok secara keseluruhan, menentukan dan membedakan fakta dan opini disertai alasan, menilai dan menentukan hakikat isi tulisan, menentukan maksud atau tujuan terselubung dari penulis, menilai relevansi pengembangan gagasan dengan tujuan penulisnya, menentukan keselarasan antara data yang diungkapkan dengan simpulan yang dibuat, menilai keakuratan pengguna bahasa dalam berbagai tataran. Syarat dan manfaat membaca kritis. Membaca kritis syaratnya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bidang ilmu yang disajikan dalam bacaan. Tidak tergesa-gesa dalam bertanya dan menilai bacaan. Berpikir analitis, kritis, logis, dan sistematis. Menerapkan berbagai metode analisis yang logis dan ilmiah. Manfaatnya, pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap materi bacaan. Kemampuan mengingat yang lebih kuat dan lama sebagai hasil dari usaha memahami berbagai hubungan antar fakta dalam bahan bacaan, antar fakta di luar bacaan, dan hubungan dengan pengalaman personal. Kepercayaan diri yang mantap dalam memberikan pendapat tentang isi bacaan. Langkah-langkah membaca kritis
untuk menilai bacaan. Cara kritik terhadap teks bacaan. 1. Memahami isi bacaan, mencari dan mencatat kelemahan-kelemahan bacaan, mencari kriteria atau aturan yang benar mengenai objek yang dinilai, dan membandingkan kelemahan dengan kriteria. Tips ya, membaca kritis, berpikirlah secara kritis. Lihatlah apa yang ada di balik kata-kata itu untuk mengetahui motivasi penulis. Waspadalah terhadap kata-kata yang berlebihan. Tidak tentu batasannya, emosional, ekstrim, atau generalisasi yang berlebihan. Waspadailah terhadap perbandingan yang tidak memenuhi persyaratan. Cermati logika penulis yang tidak logis. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang dibaca. Langkah-langkah memahami maksud penulis, memahami organisasi dasar tulisan, menilai penyajian penulis. Memahami maksud penulis, ya, petunjuknya itu baca paragraf pendahulu dan paragraf penutup. Kadang-kadang maksud penulis dinyatakan secara eksplisit atau tersirat di bagian tertentu. Perhatikan pilihan kata dan peletakan penekanan informasi yang menunjang maksud tersebut. Pahami maksud tulisan dari cara mengorganisasikan tulisan. Yang kedua, memahami tulisan pada dasarnya itu dibagi dalam 3 bagian. Pertama, pendahuluan. Biasanya penulis akan memperkenalkan subjek, fokus atau tema tulisan beserta pendekatan khusus untuk mengupas hal tersebut. Menunjukkan secara singkat pokok-pokok penting cakupan tulisan secara garis besar dan menetapkan aspek-aspek masalah yang dimasukkan. Isi. Artikel yang baik dapat menjelaskan di mana pendahuluan berakhir dan di mana pula bermula. Biasanya isi ini terdiri dari beberapa bagian ya. Kesimpulan, pada akhir tulisan, penulis biasanya mulai mengalihkan perhatian dari apa yang sudah dikatakan menuju apa yang telah dikatakannya. Inilah tandanya bahwa penulis akan menutup atau menyimpulkan tulisannya. Next. Yang ketiga, menilai penyajian penulis atau pengarang ya. Selaku pembaca kritis, kita harus mampu menilai atau mengevaluasi penyajian bahan sang penulis. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk menilai bacaan antara lain dari segi informasi, dari segi logika, dari segi bahasa, dari segi kualifikasi, dan dari segi sumber informasi. Menilai bacaan sehari-hari. Contohnya adalah koran dan majalah. Pada dasarnya bacaan yang kita perlukan haruslah sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk menjaga agar kita dapat mengikuti perkembangan zaman dari berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, kita juga memerlukan informasi-informasi yang bersifat umum. Pembaca yang teliti dan kritis akan terus mengutama yang menarik perhatian penting dan bermanfaat bagi dirinya. Sebagai tambahan, hal-hal lain yang juga harus diperhatikan oleh pembaca. 1. Penyensoran tersembunyi. Berita-berita yang tidak dicetak kerap kali menyatakan kebijaksanaan tajuk rencana koran. Yang kedua, pilihan bahasa. Kata-kata objektif atau mencerminkan pendapat atau keputusan editorial membandingkan nomina, verba, dan kata-kata yang menentukan sifat. Yang ketiga adalah posisi. Posisi dan panjangnya suatu artikel berita kerap kali mencerminkan skema nilai para editor. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat baca. Oke, itu video dari Elizabeth ya. Jadi menjelaskan tentang kita sebagai pembaca itu kita harus dituntut membaca secara kritis. Bagaimana membaca kritis itu sendiri? Kita dapat dituntut mengingat dan mengenali dari bacaan kita, memahami, menginterpretasikan dari makna yang tersirat, dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang kita baca tersebut, dapat kita analisis dan dapat kita simpulkan, serta kita dapat menilai dari isi bacaan tersebut.
Itu yang dimaksud dengan membaca kritis itu. Yang diharapkan dari membaca kritis tersebut. Syarat dari membaca kritis itu ada tadi, yaitu pengetahuan mengenai bidang ilmu, terus tidak tergesa-gesa, berpikir analitis, kritis, logis, sistematis, terus dapat menggunakan berbagai metode. Apa metode yang kita gunakan? Seperti yang kita ketahui tadi ya, skimming dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, hal-hal yang dapat kita tujuan dari membaca kritis itu adalah dapat mendalami secara komprehensif ya, secara umum, terus dapat mengingat lebih lama dan lebih kuat tentang apa yang kita baca kalau kita membaca secara kritis, dan kita akan memiliki kepercayaan diri yang mantap dari yang kita dapatkan dalam membaca secara kritis tersebut. Jadi kalau kita membaca secara kritis itu kita dapat menilai suatu bacaan atau mengkritik suatu bacaan. Kenapa kita bisa mengkritiknya? Karena kita memahami secara dalam isi bacaan tersebut, mengetahui kelemahan-kelemahan dari bacaan tersebut, melihat kriteria yang ada dalam bacaan tersebut, dan dapat kita bandingkan dengan kriteria kelemahan dengan kriteria itu. Jadi kita bisa membandingkan dari bacaan tersebut. Itulah gunanya kita diharapkan dapat membaca secara kritis. Jadi membaca kritis ini juga termasuk dalam kategori yang tadi, membaca bukan hanya sebagai melek huruf tapi sebagai melek wacana.